Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadi Belansyah dari kelas 4 PJIC. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat peta citra dan peta garis di aplikasi ArcMap. Berikut videonya. Yang pertama yaitu kita buka aplikasi Google Earth Pro. Kita masuk ke aplikasi. Ini bisa di close. Yang pertama yaitu pilih tools, option, kemudian kita ganti ke UTM Universal Transfer Mercator, apply dan OK. Kemudian kita pilih lokasi yang ingin kita ambil peta citranya. Oke, di sini lokasi perumahan saya. Selanjutnya kita setel untuk ketinggian dari pengambilan peta citra yang akan kita gunakan. Usahakan jangan terlalu dekat ataupun jangan terlalu tinggi, sekitar kurang lebih dari 1 km. Kita setel terlebih dahulu ke posisi yang pas. Oke, selanjutnya kita mengatur utaranya, usahakan untuk north atau utaranya tetap berada di atas, dan juga kemiringannya juga kita atur sehingga tampak peta citra nanti tegak lurus dan tidak miring. Selanjutnya kita tandai titik koordinat yang akan kita pakai. Kita ganti simbolnya dengan ini. Oke. Selanjutnya kita tempatkan di sudut kanan bawah untuk yang pertama. Untuk namanya kita ganti dengan 1. Selanjutnya untuk titik koordinatnya bisa kita catat atau kita foto. Oke. Lanjutkan dengan pada koordinat 2. Untuk koordinat 2, koordinat northnya kita samakan dengan titik ke 1 sih. Jangan lupa dicatat dan difoto. Kemudian kita lanjutkan, lakukan hal sama dengan koordinat 3. Untuk koordinat 3 sendiri, untuk koordinat istingnya kita samakan dengan isting di koordinat kedua. Oke, lanjut di koordinat keempat. Untuk koordinat keempat, istingnya kita samakan dengan titik 1 dan northingnya kita samakan dengan titik 3. Selanjutnya kita akan menyimpan file dengan memilih file, save, dan save image. Untuk map optionnya bisa kita matikan semuanya. Selanjutnya untuk resolusi kita pilih yang maksimal. Kita klik save image, pilih lokasi file yang akan disimpan. Usahakan disimpan di folder baru. Kita beri nama. Oke, lalu kita save. Selanjutnya kita akan membuat shapefile menggunakan aplikasi Art Catalog. Yang pertama kita pilih ke folder connection. Lalu kita cari lokasi kita menyimpan peta citra tadi.
cari lokasinya. Oke. Ini peta citra telah masuk di aplikasi Art Catalog. Untuk membuat shapefile baru, kita bisa klik kanan lalu pilih New, lalu pilih Shapefile. Untuk namanya bisa kita ganti sesuai dengan shapefile yang kita ingin buat. Misalkan kita akan membuat rumah. Untuk feature type bisa kita pilih polygon untuk rumah. Selanjutnya kita bisa edit dan pilih project coordinate system, UTM, WGS 1984, Southern Hemisphere, dan kita pilih zona 48. Oke lagi. Lakukan hal yang sama untuk membuat shapefile yang lain. Klik kanan, pilih new, pilih shapefile. Namanya bisa kita ganti dengan shapefile yang ingin kita buat. Misalkan jalan, untuk jalan sendiri feature type-nya itu polyline. Jangan lupa untuk mengedit koordinat sistemnya menggunakan projected coordinate system, UTM, WGS 1984, Southern Hemisphere, dan zona ke-48. Oke. Begitupun dengan shapefile yang lainnya. Edit, project coordinate system, UTM, Southern Hemisphere, zona ke-48. Oke. Di sini di speed up untuk mempersingkat durasi. Oke, kira-kira seperti itu untuk langkah-langkah membuat shapefile di aplikasi Art Catalog. Selanjutnya kita akan melakukan georeferencing. Yang pertama kita add data, kemudian kita panggil peta citra yang telah kita buat di Art Catalog. Kita pilih foldernya. Oke. Kemudian kita pilih peta citra pada folder tersebut. Di sini peta RT58 kita add. Oke. Untuk melakukan georeferencing kita gunakan yang pertama yaitu Windows. Dan kita pilih Magnifier. Kemudian kita arahkan pada titik pertama, titik 1. Kita arahkan di tengah-tengahnya. Oke. Lalu kita pilih add control point. Arahkan di tengahnya. Klik kiri sekali, lalu klik kanan di luar input X dan Y. Masukkan koordinat titik 1 yang telah kita catat tadi.
Lanjut, kita masukkan koordinat Y-nya. Kita pastikan koordinatnya sesuai dengan yang telah kita catat. Lalu apabila sudah sesuai, kita oke-kan. Untuk mengembalikan tampilannya bisa kita gunakan zoom to layer. Lakukan hal yang sama, arahkan magnifier ke titik kedua, arahkan tepat di tengahnya, kemudian add control point. Kita masukkan input koordinat lagi. Lalu ke titik 3, add control point, input koordinat. Dan yang terakhir di titik 4, lakukan hal yang sama, add control point, lalu kita input koordinat. Oke. Kemudian apabila sudah, kita lanjut dengan membuka view link table. Kemudian untuk bisa kita lihat di sini koordinatnya. Untuk total RMS error bisa kita lakukan dengan transformation, lalu kita adjust. Oke. Kemudian di sini kita pilih georeferencing dan kita update georeferencingnya. Di sini sudah diupdate tampilan yang telah diupdate georeferencingnya. Bisa kita cek lagi di view link table. Di sini sudah sesuai koordinatnya. Selanjutnya kita akan melakukan digitasi. Yang pertama kita add data lagi, pilih layer yang akan kita digit, yang pertama yaitu batas perumahan. Kemudian kita pilih editor, lalu start editing. Continue. Di sini kita pilih batas perumahan, lalu kita pilih polygon. Kemudian kita akan mulai mendigit layer batas perumahan. Kita mulai, kita klik untuk titik pertama, lanjut mengikuti batas perumahannya. Oke, kita digit, ikuti batasnya. Di sini kita speed up lagi, digit mengikuti batas perumahannya. Kemudian apabila telah selesai untuk mendigit, lakukan dengan mengklik 2 kali secara cepat. Oke, begitulah cara untuk mendigit layer. Untuk layer lainnya bisa dilakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya kita akan menambahkan atribut pada layer. Yang pertama kita klik kanan pada layer yang akan ditambahkan, open attribute table, kita pilih table option, dan kita pilih add field. Untuk namanya bisa kita sesuaikan dengan atribut yang akan kita buat, misalkan nama tempat. Untuk tipenya, untuk nama tempat kita gunakan teks. Oke. Kemudian kita add field lagi untuk menambahkan atribut yang lain.
Kita tambahkan lagi atribut yang lain, add field. Untuk atribut yang sedikit berbeda, yaitu misalkan kita akan buat luas. Untuk luas sendiri kita gunakan float. Oke. Dan misal kita akan menambahkan atribut yang lain seperti foto, add fill. Untuk tipenya add fill kita gunakan teks, tetapi lengthnya kita ganti menjadi 300. Oke. Itulah langkah-langkah untuk membuat atribut pada layer. Selanjutnya kita akan membuat layout peta dan juga membuat curve. Yang pertama yaitu kita pilih layout view. Kita atur posisinya menjadi landscape. Page and print setup kita pilih landscape. Oke. Kemudian posisi petanya bisa kita atur sesuai dengan yang diinginkan. Kita atur posisinya. Di sini saya speed up. Usahakan posisi peta terlihat jelas. Kemudian kita akan membuat kotak pada layoutnya. Kita pilih rectangle dan kita buat kotak di tempat yang kita inginkan. Kita ganti warnanya. Kita pilih properties, warnanya kita ganti dengan putih agar terlihat. Kemudian kita bisa membuat kotak-kotak yang lainnya dengan memilih rectangle. Kita bisa buat sesuai dengan layout yang kita inginkan. Kemudian kita akan menambahkan tulisan, yaitu dengan memilih pada simbol A. Kemudian kita bisa ganti jenis hurufnya, kita pilih Times New Roman. Kemudian ukurannya juga bisa kita sesuaikan. Untuk mulai mengetik, kita klik di bagian yang ingin ditulis dan bisa kita edit sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya kita bisa tambahkan item lainnya seperti skala dengan memilih insert dan scale text. Oke, kita sesuaikan ukurannya. Kemudian bisa juga kita tambahkan item lainnya dengan cara yang sama, yaitu insert. Kita pilih insert dan juga misalkan kita akan tambahkan arah mata angin.
Kita pilih yang kita inginkan. Dan kita tambahkan item lainnya seperti scale bar. Pilih, kita atur ukurannya. Setelah itu kita rapikan kembali tulisan. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan legend pada cop dengan cara insert legend. Kemudian untuk jumlah kolomnya kita sesuaikan, misalkan 5. Next terus, next lagi, dan finish. Kita sesuaikan ukuran legendnya pada peta. Selanjutnya kita akan membuat grid pada peta, yaitu dengan cara di petanya kita klik kanan, kita pilih properties, kemudian kita pilih grid, tambah new grid, kita pilih yang tengah yaitu measure grid. Oke, kita next, kemudian pilih, kita centang semua dan finish. Untuk measure gridnya kita pilih, lalu kita apply. Oke, peta sudah memiliki grid. Selanjutnya untuk menyimpan copnya kita pilih file, yaitu selanjutnya export map, dan kita pilih lokasi untuk menyimpan petanya. Kita beri nama. Untuk tipenya bisa kita gunakan PDF. Lalu kita save. Untuk peta garisnya kita bisa matikan layer peta citranya. Oke, kita setting lagi legendnya. Lakukan hal yang sama, file, export map. Kita beri nama. Lalu kita save. Oke, sekian video dari saya mengenai langkah-langkah membuat peta citra dan peta garis di aplikasi ArtMap. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Sekian dan terima kasih.